Halo, selamat sore adik-adik semua. Lause bertanya, apa kabar kalian di rumah? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik-baik semua ya. Lalu, apakah ada sukacita pada sore hari ini? Ya, semua bersukacita. Lause mau bertanya pada sore hari ini, kira-kira apa yang membuat hati kita bersukacita, adik-adik? Ya, naik kelas, apalagi dapat hadiah, sepeda baru ya. Apalagi ya, bertemu dengan teman-teman sekolah selama ini. Ya, Lause menyadari ya, kita semua ya sudah lama tidak bertemu langsung dengan teman-teman. Dan juga Lause sangat rindu untuk bertemu dengan kalian. Ya, kita berdoa suatu saat kita bertemu kita pasti bersukacita. Nah, adik-adik ya, kita semua rindu untuk bertemu dengan teman-teman kita dan juga dengan Lause-Lause ya. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat kita yang lebih bersukacita ya. Baik Lause Yere dan juga adik-adik di rumah. Kira-kira apa ya? Ya, kita bertemu dengan Yesus juru selamat kita, ya. Kita bersukacita bisa bertemu Yesus, ya. Karena apa? Karena Yesus sudah mati bagi kita, ya. Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itulah sukacita yang besar yang kita alami adik-adik. Oleh sebab itu, di tengah sukacita sore hari ini, Lause mau mengajak kalian semua berdiri. Mari kita menyanyi "Oh Sukacitaku". Oke Lause. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita, sekali lagi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Lause mengajak kalian semua, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh bersuka cita dan kami boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami dari awal sampai selesainya ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali semua adik-adik. Nah adik-adik, lagu tadi mengatakan apa? Yesus sudah mati bagi kita. Dia disalib untuk apa? Menebus dosa kita. Ya, kenapa ya? Lause, Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Karena dia mengasihi kita. Ya, Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita, mencintai adik-adik, dan mencintai semua orang. Baik, Lause mengajak kalian untuk bersama-sama kita naikkan pujian karena Yesus sudah mengasihi kita, Yesus sudah mencintai kita. Kita menyanyi, Yesus disalib karena cinta saya. Oke, musik Lause. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekali lagi Lause. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Ya, Lause. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan mengasihi kita adik-adik ya. Nah, oleh sebab itu kita selalu harus apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun saat ini mungkin ada yang mengalami hal yang tidak enak ya. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, dikala kita baik, dikala kita kurang baik, kita harus selalu mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu adik-adik, ya, di tengah sukacita sore hari ini, oke, mari kita akan mengucap syukur, kita akan memberikan persembahan, ya. Oke, semua siapkan persembahannya, masukkan di tempat yang sudah kalian sediakan. Oke, kita akan menyanyi ya satu pujian. Beri syukur, berilah syukur. Ya, susah ataupun senang, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke, langsung musik. Syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu
kasihnya Yesus jadi milikmu. Disyukur, bilang syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi terakhir. Disyukur, bilang syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu seumur hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami, dan kami juga mohon Tuhan memberkati papa dan mama yang bekerja. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik ya, kita harus bersyukur. Nah adik-adik, Lause mau bertanya ya. Kita punya banyak teman atau punya banyak musuh enak ya? Lause punya teman apa banyak musuh enak Lause? Lebih enak punya banyak teman. Teman adik-adik. Nah kalau kita mau punya banyak teman ya, kita nggak boleh kalau ada teman-teman biasanya pernah tanpa sengaja melakukan kesalahan, kita harus apa? Mengampuni mereka ya. Walaupun mereka sengaja, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mengampuni mereka. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, saya berharap kalian juga semua ya harus mau mengampuni teman-teman yang pernah bersalah kepada kalian. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Lause Niki. Ya, kita akan menaikkan satu pujian ya. Firman Tuhan ku dengar. Oke, musik Lause. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, kepada Lause Niki, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, bagaimana? Masih semangat? Saya harap masih semangat ya. Fokus juga saat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh beribadah. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan, bahkan mungkin menegur dan menasihati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada minggu ini ialah Onesimus, hamba dan saudara. Ayat Alkitabnya terambil dari Filemon, dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24 dan dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9. Semua tanya nih,
Kapankah adik-adik pernah meminta seseorang untuk memaafkan? Ya, betul. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat salah kepada orang tersebut. Adik-adik, terkadang kita perlu meminta orang untuk mengampuni kita. Kita juga perlu meminta Allah untuk mengampuni kita. Untuk adik-adik seumuran kalian, satu hal apa yang kalian ingin meminta pengampunan dari Allah? Ya, mungkin meminta pengampunan karena sudah berbohong, sudah mencuri, sudah menyakiti hati orang tua, tidak taat kepada orang tua, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara Allah mengampuni kita? Nah, adik-adik, Allah mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan ketulusan hati, mengakui segala dosa kita kepada Allah. Ia mengampuni kita melalui Yesus Kristus. Yesus yang telah mati di kayu salib membayar dosa-dosa kita. Sehingga Allah memperlakukan kita seperti kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana jika ada orang lain yang datang kepada kita, ia melakukan kesalahan kepada kita, dia menyakiti hati kita, tapi ia sadar bahwa ia harus meminta ampun atau meminta maaf kepada kita. Bagaimana kita harus menanggapinya? Bagaimana kita harus bertindak kepada orang tersebut? Bagian dari doa Bapa kami memberitahu kita bagaimana kita harus menanggapi orang tersebut. Doa Bapa kami mengatakan bahwa kita meminta Allah mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Allah telah mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengenai seorang laki-laki. Ia adalah seorang yang memerlukan pengampunan. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak ceritanya ya. Sebelum kita membuka dari kitab Filemon, tentu adik-adik masih ingat ya cerita mengenai Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus merupakan rasul yang setia melayani, setia memberitakan Injil. Dia pergi kemana saja untuk menceritakan tentang Yesus. Salah satunya ia pergi ke Kekaisaran Romawi. Dia pergi di sana, ia menceritakan mengenai Yesus kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, memberitakan mengenai Yesus, Rasul Paulus bertemu dengan seseorang. Siapakah dia? Dia adalah Filemon. Siapa itu Filemon? Filemon adalah seorang yang berasal dari kota Kolose. Dia bukan orang Yahudi. Nah, ketika Filemon bertemu dengan Paulus, melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, Filemon percaya kepada Yesus. Filemon menjadi orang Kristen. Akhirnya ia memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Paulus. Sepertinya adik-adik, Filemon ini adalah orang yang kaya. Ia memiliki rumah yang besar di kota Kolose. Sehingga ketika dia pulang dari Roma tadi, setelah ia bertemu dengan Paulus, setelah ia menjadi orang Kristen, ia kembali ke kota Kolose. Rumahnya digunakan oleh orang-orang di sana, oleh jemaat di Kolose untuk melakukan persekutuan atau pertemuan. Nah, Filemon ini memiliki seorang budak atau seorang hamba. Pada saat itu masih ada budak atau hamba ya. Nama budak atau hambanya itu ialah Onesimus. Tapi tidak tahu kenapa alasannya, suatu hari Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon. Dia tidak hanya melarikan diri, tapi ia juga membawa harta milik Filemon. Bagaimana cerita selanjutnya? Sekarang Lause mengajak kita membuka kitab Filemon. Perlu adik-adik ketahui bahwa kitab Filemon merupakan salah satu kitab terpendek di Alkitab. Hanya terdiri dari satu pasal saja. Kitab Filemon dituliskan oleh Rasul Paulus. Secara khusus ditujukan untuk Filemon. Mari kita membaca Filemon
pasal 1. Karena ayatnya cukup panjang, jadi Lause mengajak kita membacanya mulai dari ayat 8 sampai 22 saja. Ya, Lause akan membacakannya sedikit lebih cepat. Adik-adik boleh menyimak. 1, 2, 3. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna bagimu, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Ayat yang ke-22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu akan dikembalikan kepadamu. Nah adik-adik, itu dia cerita mengenai bagaimana Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus. Nah kita lanjut cerita yang tadi ya. Kita ingat tadi bahwa Onesimus melarikan diri dari rumahnya Filemon. Nah dalam perjalanannya melarikan diri, akhirnya ia berhenti di Roma. Di Roma, pada saat itu Paulus berada dalam tahanan. Paulus dipenjarakan di Roma karena ia memberitakan tentang Yesus. Oleh rencana Tuhan, Onesimus pergi mengunjungi Paulus yang ada di penjara. Nah, kunjungannya kepada Paulus itu mengubah hidupnya. Karena nasihat yang diberikan oleh Paulus, karena Injil yang diberitakan oleh Paulus, maka Onesimus percaya kepada Yesus. Ia menjadi orang Kristen. Ia juga menjadi teman sekaligus penolong bagi Paulus. Akhirnya Onesimus pun ingin kembali kepada tuannya, yaitu Filemon di Kolose. Ia ingin pergi untuk meminta ampun kepada Filemon. Ia pergi bersama dengan Tikhikus, yaitu seorang hamba Allah yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Mereka pergi membawa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, dalam suratnya, Rasul Paulus meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus. Paulus juga meminta Filemon menerima Onesimus kembali, tapi bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara kekasih, yaitu saudara di dalam Kristus. Nah, adik-adik, surat yang dibawa oleh Onesimus dan Tikhikus tidak hanya untuk Filemon, tapi juga dia menuliskan surat untuk jemaat Kolose.
Mari kita membuka Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9. Kita buka Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9. Oke. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, yaitu saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Nah, surat yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini, Paulus ingin memberitahu kepada jemaat di Kolose bahwa Onesimus itu sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dia sudah menjadi orang Kristen. Dan Paulus mau supaya jemaat di Kolose juga mengampuni Onesimus atas apa yang sudah ia lakukan di masa lalu, serta menerima Onesimus sebagai saudara kekasih, yaitu saudara di dalam Kristus. Nah adik-adik, itulah cerita mengenai Onesimus. Sekarang kita akan mempelajari beberapa hal penting dari cerita ini. Pada ayat yang ke-10 dari Filemon pasal 1 ayat yang 10 mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa Onesimus adalah anaknya. Maksudnya ialah Onesimus itu sudah menjadi orang Kristen. Onesimus adalah anak Paulus dalam iman. Paulus yang membimbing Onesimus sehingga ia menjadi orang Kristen. Ketika Paulus meminta Filemon dan jemaat di Kolose untuk mengampuni dan menerima Onesimus kembali, hal itu bukan hal yang biasa bagi mereka. Kenapa? Karena pada saat itu sebuah tradisi, jika ada seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, bahkan sampai mencuri harta milik tuannya, ia harus dihukum. Bahkan hukumannya bisa sampai hukuman mati. Nah, itu menjadi kesulitan, hal yang sulit bagi Filemon dan jemaat di Kolose. Selain itu, ketika Paulus meminta mereka untuk mengampuni dan menerima Onesimus kembali, mereka juga kesulitan. Dan mungkin beberapa hal ini menjadi alasan bagi mereka. Yang pertama, mereka mungkin berpikir bahwa Onesimus tidak benar-benar berubah. Ia tidak benar-benar meninggalkan dosa lamanya. Mungkin juga mereka berpikir, atau mungkin juga mereka masih marah terhadap apa yang dilakukan oleh Onesimus kepada tuannya Filemon. Hal yang kedua yang mungkin terjadi ialah sebagian besar mereka berpikir bahwa mereka lebih baik dari Onesimus. Onesimus hanyalah seorang budak dari Filemon. Jadi mereka tidak mengampuni Onesimus pun mereka berhak. Nah adik-adik, kita pun terkadang melakukan hal yang sama. Kita sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul atau tidak? Betul ya? Tapi meskipun kita sulit untuk mengampuni orang lain, Allah telah mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita membutuhkan Allah untuk membantu kita supaya kita dapat mengampuni mereka. Selain itu kita juga ingat bahwa Allah mau supaya kita mengasihi, supaya kita menerima, mengampuni saudara-saudari Kristen kita tanpa memandang mereka kaya atau miskin, mereka berpendidikan atau tidak, mereka berkulit putih, berkulit hitam ataupun coklat. Kita harus mengampuni mereka. Karena semua orang percaya dan semua orang yang menaati Yesus merupakan anggota keluarga Allah. Nah, hal penting yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu Filemon dan Onesimus harus diperdamaikan atau kata lainnya direkonsiliasi. Apa maksudnya? Maksudnya hubungan Filemon dan Onesimus yang telah rusak harus diperbaiki. Paulus menjadi penengah
pengantara antara Filemon dan Onesimus. Paulus berbicara langsung kepada Onesimus sehingga ia mau kembali kepada Filemon. Dan Paulus juga berbicara secara tidak langsung kepada Filemon melalui surat yang dibawa oleh Onesimus. Ia mau supaya Filemon dan Onesimus ini kembali memiliki hubungan yang baik. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita pun juga mengalami hal yang sama. Allah telah memberikan kepada kita penengah atau pengantara yang menjadikan semuanya berbeda. Siapakah dia? Betul sekali, dia adalah Yesus. Yesus yang wafat di kayu salib untuk membayar dosa kita. Ia yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ingat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada saat itu hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Manusia terpisah dari Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, maka Ia yang menjadi pengantara, Ia yang menjadi pendamai, Ia yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah kembali baik. Kita dapat datang kepada Allah, kita dapat bersekutu kepada Allah, kita dapat memohon ampun kepada Allah. Hal penting yang ketiga yang bisa kita pelajari yaitu dari nama Onesimus. Apakah adik-adik tahu apa arti nama Onesimus? Arti nama Onesimus ialah berguna. Tapi mari kita lihat kehidupan Onesimus. Dalam Filemon pasal 1 ayat 11 tadi dikatakan bahwa Onesimus tidak benar-benar berguna bagi Filemon di masa lalu. Namun Allah telah menyelamatkan dan mengubah hidup Onesimus. Allah menjadikan Onesimus sebagai penolong yang sangat berguna bagi Paulus. Dan Allah juga mempersiapkan Onesimus supaya ia menjadi berguna bagi Filemon. Tuhan yang telah mengubah hati Onesimus dari seorang yang memberontak, orang yang tidak taat, menjadi orang yang taat dan percaya kepada Yesus dan ingin hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Lalu, hal keempat, hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari cerita ini, mari Lose mengajak kita untuk membuka kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, adik-adik, dari surat Paulus ini, ia menyampaikan hal mengenai hamba atau budak. Dari ayat ini, kita tahu bahwa untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Allah, kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus meminta kepada Roh Kudus supaya Ia memberikan kita hati yang bersedia dan taat kepada Allah. Allah ingin kita melakukan pekerjaan dengan segenap hati, karena itu akan menyenangkan Allah. Allah juga mau adik-adik ingat bahwa ketika adik-adik melayani sesama, melayani teman, menaati orang tua atau bapak ibu guru, sebenarnya adik-adik sedang melayani Allah. Jadi adik-adik, tidak ada lagi yang namanya tuan atau hamba. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama umat Allah, kita sama di mata Tuhan. Tuhanlah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Maka dari itu kita mau mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita yang tertinggi bukan lagi orang yang hak manusia yang di dunia, tapi Tuhan kita yang tertinggi adalah Allah.
Nah, itu dia cerita firman Tuhan hari ini dan hal yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengenai 3 hal. Yang pertama, hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita supaya kita dapat menerima semua umat Allah sebagai saudara-saudari kita di dalam Kristus. Kita tidak lagi memandang mereka sebagai orang yang rendah, tapi kita semua sama di mata Tuhan. Jadi ketika ada orang yang meminta maaf kepada adik-adik, adik-adik harus mengampuni mereka karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni adik-adik. Hal yang kedua, biarlah kita semakin percaya dan semakin mengasihi Yesus serta menaati perintahnya. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, kita harus ingat adik-adik, ketika kita melayani manusia, kita juga sedang melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian firman Tuhan hari ini. Dan untuk ayat hafalannya, kita akan meninjau dari beberapa ayat hafalan dari beberapa minggu lalu. Ada 5 ya. Yang pertama itu 1 Korintus pasal 12 ayat 18. Yang kedua Roma pasal 12 ayat 17. Yang ketiga Mazmur pasal 81 ayat 2. Yang keempat Ayub pasal 42 ayat 2. Dan yang kelima Yakobus 1 ayat 5. Kita mulai dari 1 Korintus pasal 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, Roma pasal 12 ayat 17, 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang ketiga, Mazmur pasal 81 ayat 2. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Yang keempat, Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan ayat hafalan yang terakhir yaitu yang kelima, Yakobus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian ayat hafalan kita. Untuk menutup cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami belajar bahwa hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus, kami mampu menerima semua orang tanpa memandang mereka kaya atau miskin, tanpa memandang kulit mereka, tanpa memandang fisik mereka, tanpa memandang mereka pandai atau tidak. Kami juga belajar ya Tuhan, bahwa kiranya dari cerita firman Tuhan, kami boleh semakin mengasihi dan taat kepada perintah Tuhan. Dan hal terakhir yang kami pelajari, bahwa ketika kami melakukan pekerjaan kami, ketika kami melayani sesama kami juga sedang melayani Tuhan. Maka dari itu, kami mau melakukan setiap pekerjaan kami dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian cerita firman Tuhan. Terima kasih. Nah adik-adik, kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, betul. Karena apa?
Seperti yang Lause sampaikan tadi, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita orang-orang berdosa. Nah, Lause berharap dengan firman Tuhan ini ya hidup kalian dapat diubah ya. Kita tidak memikirkan keegoisan hati kita ya, tetapi hati kita selalu diisi oleh firman Tuhan. Ada Yesus di dalam hati kita. Sehingga apa? Hidup kita bukan seperti yang dulu lagi. Ada hal yang baru karena Yesus ada di dalam hati kita semua. Oke, kita naikkan pujian hidupku bukannya aku lagi. Musik Lause. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus Kristus, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus Kristus, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, ingat adik-adik, kita harus hidup kita, Yesus senantiasa ada di hati kita. Baik adik-adik, mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada sore hari ini. Lause mengajak kalian semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Lause mau menyampaikan pengumuman buat kalian semua. Minggu depan, ibadah sekolah minggu tetap jam berapa? Jam 4 sore atau jam 16.00. Ingat ya adik-adik, ibadah dulu baru pergi main. Ya, ibadah dulu baru pergi naik sepeda sama teman-temannya atau sama keluarganya. Yang kedua, nah untuk persembahan kalian ya yang sudah terkumpul sekian lama ya, yang belum mengumpulkan ke gereja, kalian juga dapat mentransfer, minta mama atau papa ke nomor rekening di bawah ini ya. Sekali lagi, kalau ada waktu bisa ngantar ke TU gereja atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Oke adik-adik, ya demikian ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.